Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Asih Bintari, mahasiswi Universitas Terbuka, jurusan PGSD BI masa pendaftaran 2022.1. Di sini saya akan memaparkan tugas wajib 2 PDGK 4205 pembelajaran terpadu di SD dengan tutor Ibu Anissa Fitriana Hadiningtyas MSI. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nama sekolah SD Fadila, kelas 2 semester 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, muatan terpadu bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP, pembelajaran ke-1, alokasi waktu 6 kali 35 menit atau 6 jam pelajaran. Bagian A, kompetensi inti. Bagian B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya 3.7 dan 4.7 dengan indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, menulis tegak bersambung dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama orang. Yang kedua, menggunakan tanda baca pada kalimat dengan benar. Yang ketiga, membaca cerita. Kemudian untuk muatan pelajaran matematika, kompetensi dasarnya adalah 3.6 dan 4.6 dengan indikator pencapaian kompetensi yang pertama, membandingkan dan mengukur jarak dua tempat. Yang kedua, melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku. Selanjutnya, untuk muatan pelajaran SBDP, kompetensi dasarnya adalah 3.1 dan 4.1 dengan indikator pencapaian kompetensi yang pertama, membuat karya imajinatif 3 dimensi menggunakan plastisin, menghias tempat pensil, dan membuat karya imajinatif 2 dimensi dengan bahan alam. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar berbagai berat benda, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda 1 kg sama dengan 10 ons dan 1 ons sama dengan 100 gram. Yang keempat, dengan mengamati gambar berbagai berat benda, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat benda menjadi satuan tertentu. Yang kelima, dengan mengamati gambar karya 3 dimensi, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya patung imajinatif dari bahan buatan dengan benar. Yang keenam, dengan mengamati gambar karya 3 dimensi, siswa dapat mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya patung imajinatif dengan benar. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar karya 2 dimensi, siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman dengan benar. Selanjutnya ada media dan alat pembelajaran. Yang pertama, teks tentang tumbuhan di sekitar. Yang kedua, model karya 3 dan 2 dimensi. Lalu ada D, metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran di sini menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik dan metode pembelajarannya adalah simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Untuk bagian E, media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Media atau alatnya yang pertama teks bacaan, yang kedua gambar karya imajinatif 2 dan 3 dimensi, yang ketiga model karya imajinatif 2 dan 3 dimensi, yang keempat beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar, yang kelima timbangan. Untuk sumber belajarnya, di sini saya menggunakan buku teks tematik terpadu tema 6 kelas 2 SD atau MI, merawat hewan dan tumbuhan, terbitan bulan Januari tahun 2020. Bagian F, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pertama yakni kegiatan pendahuluan dengan rincian kegiatan. Yang pertama, kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa.
Yang kedua, dilanjutkan dengan berdoa dan membacakan target hafalan kelas dan doa sebelum belajar. Yang ketiga, guru mengecek kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk sesuai dengan kegiatan pembelajaran, serta kesiapan siswa mengikuti pembelajaran. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan, manfaat, dan aktivitas yang akan dilakukan. Yang kelima, siswa diajak mengikuti mini ice breaking untuk meningkatkan semangat. Berikutnya ada kegiatan inti pembelajaran, di mana di sini ada kegiatan ayo mengamati, ayo membaca, ayo mencari tahu, ayo menulis, ayo berkreasi, dan ayo berlatih. Setelah itu ada kegiatan penutup, di mana siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung, di mana guru nanti akan menanyakan apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini. Kemudian bertanya kembali apa yang akan dilakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar. Yang kedua, siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Yang ketiga, siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, termasuk menyampaikan kegiatan bersama orang tua, yaitu meminta orang tua untuk menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah, lalu menceritakan hasilnya kepada guru. Yang keempat, siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap disiplin. Yang kelima, siswa melakukan operasi semut untuk menjaga kebersihan kelas. Dan yang keenam, kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah seorang siswa. Untuk penilaiannya, di sini teknik penilaian yang saya gunakan adalah pada penilaian sikap digunakan lembar observasi, pada penilaian pengetahuan digunakan tes, dan pada penilaian keterampilan digunakan unjuk keterampilan. Berikutnya untuk kegiatan remedial, yang pertama guru akan menjelaskan kembali tentang penggunaan huruf kapital pada kalimat, dan yang kedua guru memberikan soal tentang kesetaraan pengukuran berat benda. Berikut ada bentuk-bentuk instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan rubrik penilaian. Untuk slide ini, rubrik penilaian muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kegiatan menulis, menggunakan huruf tegak bersambung, dan memperhatikan penggunaan huruf kapital. Berikutnya ini rubrik penilaian matematika, menimbang benda-benda dengan alat timbang, dan sikap yang dikembangkan adalah sikap teliti. Berikutnya ini adalah rubrik penilaian SBDP, di mana siswa menyebutkan bahan-bahan pembuatan karya imajinatif dan pembuatan karya imajinatif. Sikap yang dikembangkan adalah tanggung jawab. Yang terakhir adalah jaring-jaring tema, di mana di sini adalah hubungan antara muatan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP pada subtema 4, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 1 pada buku tema 6. Sekian pemaparan RPP yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.